Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tips mengelola manajemen keuangan. Nah, ini akan membahas bukan hanya manajemen keuangan perusahaan besar tetapi juga perusahaan kecil atau para entrepreneurship yang punya usaha bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar sehingga usahanya bisa maju dan berkembang. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan ketika Anda ingin usaha Anda berkesinambungan atau going concern Baik, yang pertama yaitu di sini adalah pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan. Jadi ketika Anda mempunyai usaha atau di perusahaan bekerja di perusahaan itu harus dipisahkan Jadi kalau yang bekerja di perusahaan mungkin udah pasti terpisah tetapi di dalam berwira swasta biasanya rekening usaha kita digabungkan dengan rekening pribadi Nah, ini yang sering terjadi di di lapangan seperti itu Nah, kenapa harus dipisah antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan atau keuangan usaha kita supaya yang pertama kita bisa menganalisa ketika perusahaan kita mengalami kerugian jadi kita bisa analisa akun mana atau perkiraan mana yang secara angka atau secara nominal itu melebihi budget atau target dari yang sudah ditetapkan sebelumnya Itu satu Yang kedua juga terkadang kalau misalkan kita bisa atau gabungkan dengan rekening pribadi ketika kita keluar ataupun kita mempunyai keinginan kita tidak bisa ngerem karena biasanya itu uangnya agak besar karena ada transaksi usaha dari usaha kita dan ketika kita secara pribadi ingin menggunakan uang tersebut kadang-kadang kita lupa bahwa di situ ada uang perusahaan akhirnya pengeluaran kita lebih besar dibandingkan dengan uang yang seharusnya kita gunakan begitu atau uang pribadinya. Jadi secara otomatis atau secara tidak langsung bahwa keuangan perusahaan itu terambil oleh kebutuhan pribadi yang tadinya hanya sebuah keinginan bukan kebutuhan seperti itu Nah, itulah pentingnya mengapa harus dipisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan atau usaha kita. Terus yang selanjutnya yaitu alokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri. Ini maksudnya adalah ketika kita punya usaha walaupun usaha kita baru merintis nah itu juga nanti bisa dialokasikan bahwa kita sebagai owner sebagai pemilik memiliki gaji di usaha tersebut begitu. Artinya seandainya pun kita menggunakan uang di perusahaan itu tidak boleh melebihi gaji dari yang kita sudah alokasikan Satu tujuannya apa dialokasikan pengeluaran atau untuk menggaji diri sendiri ini Yang pertama untuk mengontrol pengeluaran pribadi kita untuk menggunakan keuangan perusahaan atau usaha kita Terus yang kedua tujuannya adalah untuk mengetahui biaya real yang dikeluarkan oleh usaha untuk memperoleh suatu keuntungan begitu
Nanti kalau secara akuntansinya bisa dihitung-hitung tuh ya, apa namanya, misalkan harga produknya berapa ya, apakah dengan gajinya kita itu kita masih untung atau tidak, seperti itu ya. Kalau misalkan kita tidak alokasikan ya, seolah-olah untungnya besar gitu ya, tetapi ternyata tidak besar, sebenarnya rugi begitu ya. Saya ambil contoh misalkan begini, dulu saya pernah punya usaha sendiri ya, dan terus terang tidak tidak mengalokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri ya. Itu ada suatu produk, kebetulan waktu itu mengerjakan sendiri ya, kita membuat suatu produk ya, yang dikerjakannya itu ya, itu sekitar 3 hari ya, dan itu sampai siang malam begitu ya. Pada saat itu kita kalau apa namanya, beli bahan baku ya, hanya bahan baku tok ya, itu saya dapatnya per kilo itu 7.000 rupiah ya, 7.000 rupiah ya. Tetapi ketika dijual ya, kita mendapatkan keuntungan yaitu jadi 18.000 ya, 18.000. Artinya kalau 7.000 dikurangi 18.000 dikurangi 7.000 ya, keuntungannya itu lumayan besar ya. Jadi sekitar 12.000 per kilogram ya keuntungannya ya. Tetapi karena di situ tidak saya mengalokasikan pengeluaran untuk menggaji diri ya, atau biaya tenaga kerjanya kita tidak alokasikan ya, itu sebenarnya bisa dihitung ya, bahwa dalam mengerjakan ya 10 kilo ya, itu dikerjakan 3 hari ya, 3 hari, dan itu hampir 12 jam lah ya, sampai malam begitu ya. Artinya kalau 12 jam ya, kalau secara hitungan kerja misalkan UMR berarti kan sehari berapa ya, terus ditambah kalau sampai 12 jam itu kan hitungan lembur lah ibaratnya ya. Nah ternyata itu masih rugi seperti itu ya. Artinya bahwa kadang kita ada usaha yang udah bisa mempekerjakan orang ya, ada juga usaha yang memang kita kerjakan terus sendiri terus ya, dari awal mulai sampai terakhir itu diri sendiri. Karena kenapa? Tadi di sini tidak bisa mengelola manajemen keuangannya ya, tidak bisa mengalokasikan ya biaya kerja ya dan keuntungan seperti itu. Sehingga ya kalau usaha kondisi seperti ini, maka selamanya Anda akan menjadi pelaku usahanya, bos dan sekaligus pekerja seperti itu ya. Tapi kalau Anda bisa mengelola manajemen keuangannya ya, Anda bisa naik tingkat menjadi owner ya, dan kita bisa merekrut tenaga kerja ya untuk diperbantukan begitu. Karena kenapa? Kita sebelumnya sudah mengalokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri di sini begitu ya. Nah ini supaya apa tadi tujuannya, yaitu ya usaha kita lebih maju lah ya, tidak gitu-gitu aja ya. Jadi jangan heran kalau ada orang atau entrepreneur yang memang dia kerja juga ya, dia itu dan usahanya nggak maju-maju begitu, karena memang tidak mengelola manajemen keuangan secara baik dan benar. Terus yang selanjutnya ya, di sini membuat laporan keuangan ya. Kenapa harus membuat laporan keuangan? Karena laporan keuangan ini sangat penting ya untuk evaluasi ya, khususnya ya kita sebagai pemilik ya. Nah ini kadang-kadang yang lemah di entrepreneurship. Kalau di perusahaan rata-rata sudah ada ya sistem accountingnya ya, tapi di dalam usaha kecil UKM ya, usaha kecil menengah ke bawah ya, itu rata-rata laporan keuangan ini disepelekan ya. Satu, memang kan saya makan sendiri, kan saya kerja sendiri gitu, ngapain harus ada laporan keuangan seperti itu ya. Yang kedua, terkadang sumber dayanya yang memang karena saya nggak bisa bikin laporan keuangan seperti itu ya, sehingga dua penyebab ini yang menjadi kolaborasi ya, yang membenarkan bahwa ya sudahlah jalan, yang penting usahanya jalan seperti itu ya. Ya mungkin kalau untuk diri sendiri bisa ya, tetapi kalau ingin berkembang ya,
Makanya di dalam pemerintahan itu ada kementerian UMKM ya. Nah itu kalau mau berkembang itu ada pelatihannya ya, bagaimana cara membuat laporan keuangan secara sederhana, bagaimana cara melaporkannya. Karena kenapa? Kalau sudah mulai berkembang kita butuh modal ya, kita harus punya laporan keuangan ya. Kita mau minjem uang ke bank biasanya minta laporan keuangan seperti itu ya. Nah itu pentingnya laporan keuangan ya. Artinya sekali lagi kalau usaha kita pengen maju, kita harus bisa mengelola manajemen keuangan, yaitu membuat laporan keuangan ya. Nah selain untuk perkembangan tadi, untuk analisa ya, menganalisa apakah satu ya, secara globalnya dulu ya, dengan laporan keuangan kita bisa tahu usaha kita rugi apa enggak gitu ya. Nah setelah tahu rugi atau tidaknya ya, anggaplah misalkan untung ya, kita lihat untungnya berapa persen begitu. Apakah kita bisa mengembangkan dengan sistem jaringan yang lebih luas lagi ya? Apakah kita hanya tetap seperti itu? Nah itu ya, kalau kita untung ya, yang tentunya harus ada keinginan berkembang ya. Kalau kita menjadi seorang pengusaha harus ada keinginan berkembang, tidak begitu-begitu saja. Nah kalau itu misalkan untung, berarti kita membuat kebijakan dari laporan keuangan ini untuk mengembangkan perusahaan tersebut ya. Tetapi kalau rugi, di situ kita bisa analisa ya, kerugiannya di mana, di biaya mana yang terlalu banyak pengeluarannya ya. Setelah ketahuan di biaya yang mana ya, anggaplah contoh misalkan biaya ekspedisi ya, karena misalnya sebelumnya ternyata biaya ekspedisi kita menggunakan kurir luar. Nah di situ kita bisa evaluasi dan kita bisa pertimbangkan apakah bisa digantikan atau dengan dikirim sendiri gitu ya. Nanti dihitung-hitung ya, ternyata bisa lebih efisien, maka kita bisalah buat kebijakan bahwa esok produk kita akan diantarkan oleh langsung dari usaha kita sendiri, atau kita sendiri yang mengantarkan ke konsumen, seperti itu. Nah itulah contoh-contoh ya, kita membutuhkan laporan keuangan ya, di dalam memanage ya keuangan perusahaan kita. Terus yang selanjutnya ya, buat catatan proyeksi arus kas ya. Jadi itu semacam planning ya, bahwa biasanya kita terima dalam sebulan misalkan berapa ya, dan berapa yang kita keluarkan begitu ya. Jadi yang sering misalkan pembayaran faktur ya yang sudah jatuh tempo ya, terus apalagi kewajiban lah, biaya listrik dan lain-lain. Jadi kita tahu berapa bakal dapatnya dan berapa bakal dikeluarkan ya. Yang tentunya di dalam planning antara yang didapat dengan yang dikeluarkan ya, secara planning itu harus lebih banyak yang didapatkan ya. Kalau secara planningnya aja lebih sedikit yang didapatkan dengan pengeluaran ya, otomatis ya bahwa usaha itu tidak akan maju begitu ya. Nah proyeksi ini sangat penting juga ya, jadi supaya kita tidak terlalu kadang-kadang membuat kebijakan-kebijakan lain yang tanpa memikirkan proyeksi arus kas ini begitu ya. Misalkan contoh, kita membuat suatu program promo lah, misalkan kayak saya di sini punya bisnis retail, mau promo misalkan barang ini menjadi beli satu dapat satu begitu ya. Jadi di situ akan dihitung kerugiannya berapa ya, costnya berapa, dan arus kasnya berapa. Jangan asal bikin saja tapi tidak sehingga kalau misalnya ternyata pendapatannya malah jadi lebih sedikit dan pengeluarannya tidak tertutupi, nah ini akan bermasalah juga buat perusahaan atau buat usaha kita. Seperti itu kira-kira. Terus selanjutnya ya, hindari uang menginap di karyawan ya. Nah ini kalau kita usaha juga menghutangkan lah ya, intinya menghutangkan uang usaha ke karyawan maupun ke konsumen sebenarnya ya. Karena kenapa? Ketika uang kita menginap di sana ya, maka di situ akan terjadi ya pengendapan ya harta kita yang tidak produktif begitu ya. Misalkan secara laporan ini
asetnya misalkan 1 M misalkan ya, ternyata 900 itu dipinjam atau belum kembali di luar gitu. Karena kenapa? Ketika dipinjamkan ya, itu ada risiko ya, piutang tidak tertagih yang cukup besar ya. Semakin besar nominalnya, maka semakin besar juga kemungkinan kerugian tidak tertagihnya. Dan ini sudah sudah jadi rahasia umum ya, dan semacam budaya ya. Biasanya ketika orang mau hutang di awal dia manis-manis ya, ketika mau ditagih dia malah lebih galak misalkan seperti itu. Nah itu sama ya, di dalam perusahaan pun kadang-kadang kita seperti itu ya. Kalau karyawan pun sama, misalkan dipinjam karyawan ya mungkin harus dilihat limitasinya, misalkan gaji dia berapa, kita harus kasih misalkan 30% dari gaji totalnya. Karena kenapa? Kalau misalkan dia pinjamnya besar ya, terus gajinya sudah diambil duluan, biasanya kerjanya juga nggak semangat. Karena kenapa? Di akhir gajian sudah dipotong seperti itu ya. Ataupun kalau memang ada kebijakan lain ya, untuk memenuhi kebutuhan karyawan, bisa dibuatkan koperasi misalkan. Nah ketika karyawan minjem, nanti karyawannya angsur. Nah di situ tidak mengganggu ini perusahaan ya. Tapi kalau misalkan pakai uang perusahaan, maka itu akan mengganggu ya untuk operasional seperti itu ya. Sekali lagi, hindari uang menginap di karyawan ya, atau di konsumen juga sama ya. Kalau di konsumen bagaimana? Biasanya kita ketika kita menjual dengan kredit ya, modal kita yang besar itu tertanam di dia ya, tidak bisa berputar ya. Keuntungannya juga kadang-kadang lebih besar modalnya dibanding keuntungan yang udah pasti seperti itu ya. Apalagi kalau di retail ya, di sembako seperti itu ya, karena misalkan kayak jualan pulsa begitu ya, keuntungannya kecil sekali ya. Kalau misalkan ditahan ya otomatis tidak bisa perputaran, karena untuk mengambil keuntungannya itu di perputarannya itu ya, seperti itu kalau di retail. Terus selanjutnya, lakukan cek stok barang ya. Kalau kita punya usaha jual beli barang misalkan, atau mempunyai stok barangnya intinya ya, itu pun harus dicek stok barangnya ya. Kita kadang-kadang kalau punya sendiri udahlah cuek aja, jalan saya lillahi ta'ala ya. Nah, itu namanya ikhtiar aja, nggak ada usahanya begitu ya. Dan itu pun salah ya. Kita harus cek stok barangnya, barang masuk dan barang keluar yang terpakai, apakah ada yang hilang, kalau hilang kenapa ya, kalau berkurang kenapa, bisa jadi tumpah atau apa. Nah itu akan jadi evaluasi ya, yang terus menerus untuk melakukan perbaikan supaya cek stok barang ini akurat ya, atau barang ini tidak ada menjadi biaya, karena kalau hilang nanti minus itu kan jadi biaya seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, pisahkan kasir dan accounting ya. Secara sistem nanti bagian kasir hanya mencatat ya, menerima uang dan mengeluarkan uang kalau di perusahaan, atau misalkan kita punya toko, dia hanya menerima uang saja ya. Dan mungkin ada pembayaran kecil seperti itu ya. Tetapi accounting ya, ini akan mencatat seluruh transaksi perusahaan, baik secara aset ya, secara hutang dan modal begitu ya. Jadi jangan orangnya ya kasir ya dia, ya accountingnya dia begitu ya. Supaya apa? Supaya ada fungsi kontrol ya. Ketika si kasir nanti misalkan contoh ya, seperti di minimarket ya, itu antara laci kasir dengan sistem itu harus sama. Nah itu yang mengontrol sistemnya itu adalah accounting ya. Kalau misalkan accounting kasir juga, dia bisa mengatur atau mengadjustment ya sistem itu ya, supaya matching seperti itu ya. Nah itulah maksudnya, jangan disatukan antara accounting dan kasir ya. Nah itu sangat penting juga. Kalau misalkan disatukan terjadi penyelewengan, maka usaha kita juga yang akan rugi. Baik, itulah poin-poin ya yang yang perlu perlu dipahami ketika kita ingin mempunyai usaha ya, dalam mengelola manajemen keuangannya ya, supaya usaha kita bisa maju dan berkembang. Baik, itu saja mungkin dari saya ya, kurang lebihnya mohon dimaaf. Jangan lupa nanti untuk absen ya, di kolom komentar YouTube ya, di situ tulis nama,
terus NIM ya, dan angkatannya, misalkan manajemen 23 atau akuntansi 24 seperti itu ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe ya, saya minta bantuannya, keikhlasannya untuk mensubscribe channel saya supaya mempunyai semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang nantinya akan saya share di channel saya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaaf, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.